Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul semua. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edi Lim akan memberikan informasi tentang seputar dunia otomotif mobil all new Xenia tahun 2022 tipe X manual transmission warna silver. Sebelum saya lanjutkan video ini, untuk teman-teman yang baru masuk ke channel Kacang Emul, untuk like, subscribe, and tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Nah, yang mana untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama, sahabat Emul bisa hubungin Edi Lim di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Nah, pada pagi hari ini Edi akan membahas tuntas mengenai mobil All New Xenia tahun 2022. Dan kebetulan di depan Edi ini ada unit baru, yaitu All New Xenia tipe X manual tahun 2022. Nah, tentunya sahabat Emul semua penasaran ya tentang mengenai updatean terbaru dari harga All New Xenia ini. Saya akan update harganya per bulan Maret akhir ya. Jadi untuk mobil All New Xenia di sini harganya kebetulan kita kan mulai dari yang 1.300 sama yang 1.500. Kalau untuk yang 1.300 kita mulai dari tipe M, manualnya di 210.100.000, sedangkan yang CVT-nya tidak ada. Untuk yang CVT kita mulai dari tipe X 1.300, manualnya yaitu di 213.100.000, sedangkan yang CVT tipe X yaitu di 229.500.000 rupiah. Selanjutnya untuk 1.300 tipe tertinggi yaitu tipe R, manualnya kita di 223.600.000, sedangkan yang CVT di 239.900.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke yang mesin 1.500. Untuk yang mesin 1.500 manual kami ada harganya di 241.700.000, sedangkan yang CVT yaitu 272 juta pas. Nah, untuk Xenia ini yang 1.500 tipe R kita ada 3 varian, R standar yang barusan saya sebutkan, untuk R Asa dan juga R Asa Red ya. Nah, yang mana untuk R Asa ini di sini ada varian hanya di Matic saja atau CVT, yaitu di harga 281.800.000 yang 1,5 R Asa, sedangkan untuk 1,5 R Asa warna merah di sini di 283.300.000 rupiah. Nah, ini mungkin updatean harga terbaru dari All New Xenia tahun 2022. Selanjutnya kita beralih ke spesifikasi dan kelebihan dari mobil All New Xenia tahun 2022 ini. Apa sih kelebihannya? Kita akan membahas pada pagi hari ini. Buat teman-teman sahabat Emul semua, semoga nantinya bisa menjadi informasi tambahan buat Anda semua yang ingin membeli mobil keluarga All New Xenia tahun 2022. Nah, apa sih kelebihan yang diberikan? Ya, di sini pertama mungkin kelebihan yang ada di All New Xenia ini memang di sini rombakan total dari model lama ya. Dari Grand Xenia menjadi All New Xenia, jadi memang rombak total dari mulai dari eksterior dan juga interior, dari segi kapasitas mesin juga dan juga dari panjang lebar tingginya memang sudah dirombak total, makanya dibilang All New Xenia. Nah, kalau kita bahas apa sih yang mungkin kelebihan dari All New Xenia baru di sini, kita bisa dilihat bahwa untuk dari depan ya, dari eksterior, kita bahas eksterior, kelebihannya adalah di sini sudah dilengkapi oleh LED headlamp modern dan white look ya. Jadi memang sudah diberikan lampu headlamp yang LED. Nah, kita coba lihat lebih dekat lagi. Nah, lampunya layoutnya seperti ini. Nah ya,
ya, sudah menggunakan full LED sehingga kelihatan lebih elegan ya. Dan di sini di bagian depan grillnya menggunakan hitam black piano di bagian atas, dan di bagian bawahnya ada trafi kayak wajik ya dengan warna hitam dop. Dan memang di sini tidak ada tambahan aksen chrome, menandakan mobil ini akan memberikan kesan bahwa kesan mewah. Jadi memang sudah ditiadakan atau ditinggalkan aksen warna chrome ya. Dan di sini memang belum terdapat fog lamp ya, ini yang 1300 layoutnya. Dan bedanya apa sih, mungkin kalau sahabat Emul semua lihat yang 1,5R, di situ ada tambahan list warna merah yang memanjang dari bagian headlamp bagian kiri tembus ke bagian kanan. Itu mungkin yang bisa dilihat dari 1,5R teman-teman ya. Nah, jadi ada front grillnya ya kan di sini dengan aksen warna merah. Ya, ini mungkin tambahan tapi belum terdapat di 1300 tipe X ini. Jadi ada tambahan list. Nah, mungkin bisa sahabat Emul semua tonton di video saya yang sudah buatkan 1,5R CVT. Nah, selanjutnya kita bahas dari mulai bagian depan. Nah, tadi sudah headlamp, sudah fog lamp dan juga grill. Nah, kita lihat di bagian kap mesin ya. Untuk kap mesinnya seperti ini. Sudah terdapat wiper 2. Nah, layout dari rooftopnya seperti ini. Yang saya suka dari mobil ini adalah dia posisinya sekarang lebih panjang dan lebih lebar daripada Grand Xenia ya. Karena bahkan wheelbase dari mobil ini sama dengan mobil Innova seperti itu. Jadi untuk wheelbase-nya sama banget sehingga mobil ini pada saat jalan ya kan dia lebih tenang, lebih nyaman, lebih empuk dan juga lebih stabil ya. Nah, selanjutnya kita bahas dari bagian samping dari mobil ini. Apa aja sih mungkin fitur-fitur yang sudah disematkan di mobil All New Xenia tahun 2022 tipe X ini. Nah, kalau kita bahas dari bagian senter samping, All New Xenia tipe X ini memang sudah diberikan tambahan talang air ya untuk bagian handle pintu sewarna dengan bodi, tapi belum ada smart key ya, belum dan juga untuk lampunya di bagian samping dia bagian spionnya belum ada lampu spion. Di bagian kaki bannya di sini dia menggunakan warna dark grey. Pengeremannya dia menggunakan disc brake di bagian depan dan di bagian belakang menggunakan tromol. Nah, kita coba lihat lebih dekat lagi layoutnya. Nah, seperti ini layoutnya dari spion dan juga layout dari talang airnya. Yang saya suka dari mobil ini adalah ada garis tegas yang memanjang dari mulai headlamp bagian depan tembus sampai bagian lampu belakang sehingga terkesan menjadi lebih aerodinamis ya dan sporty. Dan terkesan bahwa lekukan-lekukan di bagian samping ini terkesan seperti halnya mobil SUV. Tapi mobil ini dia adalah sebenarnya mobil keluarga atau mobil MPV. Nah, seperti ini. Nah, secara kapasitas dimensi tentunya pasti teman-teman nih sahabat Emul semua bertanya-tanya nih berapa sih dimensi dari mobil ini. Nah, ini tentunya mempengaruhi dari bagasi atau mungkin parkir teman-teman di rumah ya. Nah, kalau teman-teman untuk penyimpanan mobil di rumah tentunya pasti kita membutuhkan spesifikasi dari dimensi dari mobil ini. Nah, kita akan bahas dimensi dari mobil ini. Bahwa mobil ini panjangnya memiliki 4.395 mm, sedangkan lebar dari mobil ini adalah di 1.730 mm dan tinggi dari mobil ini adalah di 1.690 mm. Nah, kemarin juga ada yang tanya, Mas, kira-kira kalau semisal All New Xenia 1.500 dengan Terios itu yang 1.500 apakah irit mana? Saya bilang irit All New Terios. Kenapa? Karena walaupun memang di Terios sudah diberikan fitur baru Eco Idle ya, tapi di sini kita juga untuk mobil All New Xenia baru didesain memang lebih irit dengan dual VVT-i. Bahkan mobil ini juga diberikan penggerak roda depan sehingga konsumsi BBM-nya akan lebih irit. Ini mungkin jawaban buat teman-teman yang tanya kemarin.
Nah, selanjutnya untuk tipe mesin ya. Untuk tipe mesin memang all new Xenia di sini adalah mesinnya dibagi dua secara garis besar ya. Ada yang 1500 dengan kode mesin 1NR FE2HC Dual VVTi. Sedangkan yang 1500 kita ada di 2NR FE2HC Dual VVTi ya dengan mesin 1500. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang mau tanya tentang spesifikasi dari mesinnya. Jadi memang untuk saat ini kenapa all new Xenia dia menggunakan model penggerak roda depan, tujuannya adalah mengejar keiritan dari mobil ini, tujuannya supaya nanti pajaknya akan lebih murah. Nah, untuk pajak sendiri teman-teman sahabat Emul semua bisa cek ya, saya sudah buatkan video sebelumnya tentang mengenai pajak all new Xenia baru tahun 2022. Nah, selanjutnya kita melihat dari kapasitas mesin ya. Nah, dan untuk silindernya di sini sama-sama menggunakan 4 silinder. Diameter langkahnya 72,5 per 80,5 untuk yang 1300 ya, sedangkan yang 1500 7,25 kali 90,6 ya, ada perbedaan sedikit, selisih 10 mm. Dan tenaga maksimum yang dihasilkan mobil ini adalah yaitu yang 1300 adalah di 97,9 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Sedangkan untuk yang 1500 yaitu di 106 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Dan torsi yang dihasilkan mobil ini adalah 12,4 kgm dengan radius putaran 4200 rpm yang 1300. Sedangkan yang 1500 kita di 14,1 kgm dengan radius 4200 rpm. Dan berapa sih untuk kapasitas mesin yang dihasilkan mobil ini dengan tangki BBM-nya? Kalau untuk BBM-nya kita di full tank 43 liter. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari bagian transmisi. Kalau untuk transmisi di sini sama-sama menggunakan 5 percepatan, cuman yang membedakan karena di sini sudah diberikan CVT ya. Jadi beda sama Matic, apa sih mungkin bedanya Matic sama CVT? Bedanya hanya di bagian perpindahan giginya ini lebih smooth sehingga lebih nyaman ya kan, perpindahannya enggak beda dengan Matic. Yang kedua, yang CVT ini sudah bisa dibuat semi manual. Jadi bisa walaupun kita beli yang CVT tapi bisa dibuat semi manual ya. Untuk caranya nanti mungkin saya akan buat video di selanjutnya ya, bagaimana cara menggunakan yang semi manual ya. Selanjutnya untuk tipe pengemudi dia sama-sama menggunakan rack pinion dengan electric power steering EPS ya, 1500 dan juga 1500 untuk 1300. Nah, sedangkan untuk pengeremannya sendiri mobil ini adalah menggunakan disc brake ventilized di bagian depan dan di belakang menggunakan drum leading trailing atau tromol ya. Dan ini semua sama di 1500 dan juga 1300. Untuk suspensi belakangnya mobil ini ya, suspensi belakang mobil ini dia menggunakan McPherson Struck atau torsi beam ya, sehingga lebih empuk dan juga lebih stabil dalam perjalanan. Dan untuk bannya sendiri dia menggunakan alloy wheel, cuman bedanya antara 1500 dan juga 1300 di bagian ukuran peleknya aja. Kalau untuk 1300 dia menggunakan ukuran bannya yaitu 185 per 65 dengan ring 15. Sedangkan untuk yang 1500 dia menggunakan ukuran bannya 195 per 60 dengan ring 16. Jadi beda 1 inci aja. Nah, akan tetapi di sini juga ada perbedaan antara mungkin yang di bawah tipe X ya, kita juga ada tipe M. Itu dia menggunakan steel wheel atau menggunakan dia belum racing kayak gini ya, tapi dia menggunakan kayak full kadot gitu loh. Nah, kayak pelek baja ya. Jadi belum alloy wheel. Dan untuk bagian bawah mobil ini memang sudah diberikan anti karat. Ya, bagian sasis bawah dan bagian bodi mobil sudah diberikan pen protection Proterra sehingga lebih nyaman, lebih aman digunakan saat berkendara musim hujan ataupun banjir. Nah, untuk jarak intake kapasitas ini teman-teman bisa dilihat dari jarak tanah ya. Nah, di sini ada di 100 dari tanah 195 mm.
Dan untuk yang 1500 di 205 mm ada perbedaan karena memang beda ring, dan kapasitas mobil ini semua sama-sama 7 seater. Nah, ini mungkin spesifikasi yang saya berikan untuk teman-teman semua untuk All New Xenia tahun 2022. Selanjutnya kita bahas mengenai fitur safety, fitur keamanan dari mobil ini ya. Apa aja sih mungkin fitur yang diberikan dari mobil All New Xenia baru tahun 2022? Nah, pertama kita ada program Advanced Safety Assist ya, atau kita kenal ASA, dan juga fitur-fitur keamanan lainnya. Nah, apa sih yang kelebihannya di sini fitur ASA di sini? Fitur ASA hanya disematkan di bagian khusus untuk CVT saja. Untuk manual belum ada. Jadi CVT ASA ini diberikan di 1,5R ASA. Ya, kalau 1,3R belum ada. Nah, di sini ada collision warning function. Jadi fungsinya apa? Pada saat mobil di sini berhenti mendadak di depan mobil kita, maka mobil kita secara otomatis akan berhenti ya kan, tanpa harus menginjak rem. Dalam artian pada saat driver kita tidak sempat menginjak rem, maka mobil ini akan berhenti otomatis pada saat ada bahaya di depannya. Nah, ini mungkin fitur ASA yang diberikan disematkan di mobil All New Xenia 1,5R ASA. Nah, kalau 1,3 belum ada ya. Yang kedua, kita juga ada Hill Start Assist. Hill Start Assist ini kita buat pada saat kita jalan tanjakan ya, tiba-tiba pada saat di situ posisi crowded atau rame, kita harus berhenti, dan posisi saat itu kita mau jalan lagi. Biasanya kalau kita drivernya yang masih baru-baru nih, kadang banyak yang mundur sehingga menyebabkan kecelakaan. Dengan adanya fitur Hill Assist ini, Hill Start Assist, ini dia bisa mengurangi, tujuannya supaya teman-teman mengurangi kecelakaan seperti itu. Jadi pada saat dia ada berapa detik gitu, dia mobil berhenti tapi tidak mundur. Dan ini ada disematkan di 1,5R. Ya, kalau 1,3 belum ada. Selanjutnya kita ada pedal Miss Operation Control. Jadi ini biasanya banyak kejadian yang mobil CVT atau Matic ya. Pada saat kita di parkiran ya kan, kita kadang-kala bisa terjadi yang namanya panik sehingga kita sampai salah nginjek gas. Harusnya kita posisi ngerem tapi kita ngegas, akhirnya bisa nabrak tembok atau mungkin ada mobil di depannya ya yang mengakibatkan jadi accident. Dan dengan menggunakan mobil fitur ASA ini maka pada saat kita menginjak gas di depan kita ada tembok, otomatis laju mobil ini tidak berjalan kencang, jadi tidak ada tenaga seperti itu. Dan ini hanya ada di fitur ASA ya. Selanjutnya kita di sini ada FSC. FSC ini CVT khusus untuk 1,5. Tujuannya buat apa? FSC ini tujuannya adalah untuk laju pada saat teman-teman di jalur licin ya, pada saat belokan jalur licin, untuk mengurangi biar tetap pada jalur marka. Jadi tidak keluar dari marka seperti itu. Jadi pada saat belokan jalan licin, maka mobil tetap berjalan sesuai markanya, tidak keluar jalan. Dan ini hanya ada di CVT dan juga 1,5R. Selanjutnya kita juga ada security alarm. Nah, untuk security alarm memang disematkan untuk di tipe R 1300 dan juga 1500. Untuk di bawahnya belum ada. Ini untuk mengurangi terjadinya pencurian mobil. Jadi pada saat mobil sudah terkunci, maka apabila ada percobaan pembukaan pintu ataupun di sini untuk mobil ya, akan terjadi alarm bunyi. Dan ini adalah fitur keamanan. Yang selanjutnya untuk yang keenam, di sini kita juga dilengkapi oleh wiper with intermittent speed sensor. Jadi ada sensor intermittent buat untuk bagian wiper depan ya. Nah, ini ada khusus yang disematkan di All New Xenia baru. Selanjutnya kita juga ada leading vehicle departure warning. Jadi di sini teman-teman apabila di depan kita ada mobil ya kan, kita bisa berhenti mendadak. Jadi dalam artian tidak sempat kita mengerem, maka dengan menggunakan fitur ini leading vehicle departure warning ini tujuannya buat mengurangi kecelakaan apabila
di depan pada saat posisi tol nih. Tiba-tiba teman-teman di depan berhenti mendadak, dengan fitur ini akan membantu supaya tidak mengalami kecelakaan. Berhenti mendadak membantu kita punya drive ya, atau membantu kita punya supir. Tapi dengan catatan, walaupun dengan fitur sudah sedemikian canggih, tetap kita harus mengutamakan keselamatan ya. Yang berikutnya kita ada lane departure warning. Nah, ini tujuannya buat apa? Pada saat kita jalan kondisi jalan tol atau jalan lurus ya, terutama ini kejadian pada saat orang perjalanan jauh ya, kadang-kadang sampai tidak sadar dia keluar dari marka sehingga terjadi kecelakaan. Mungkin banyak yang di tol-tol di sini sampai keluar marka, sampai terjadi kecelakaan dikarenakan memang karena kondisi kondisi jalan ataupun bahkan kondisi drivernya yang ngantuk ya. Nah, dengan adanya fitur ini line departure warning ini tujuannya supaya pada saat kita sudah keluar marka maka akan dikembalikan ke tengah. Ya, seperti mungkin kasusnya waktu itu pernah dengar ya, salah satu artis kita yang sampai meninggal dunia karena kecelakaan di tol ya, sampai karena nabrak nabrak bagian samping ya. Nah, ini kenapa? Karena dia posisi keluar jalur tapi tidak kondisi ngantuk. Nah, dengan adanya ini teman-teman aman ya, dibantu. Terus kita juga ada fitur keamanan lain yaitu ABS EBD, dan ini semua upgrade ya. Semua grade jadi ABS ini semua ya kan, kita sudah diberikan ABS. Buat apa tujuannya ABS ini? ABS ini pada saat teman-teman berjalan mobilnya ini pada saat mengereman mengurangi slip. Jadi biasanya banyak mobil yang belum ada ABS-nya pada saat kita mengereman mendadak, kadang mobil mengalami slip sehingga mobil menjadi guling atau accident ya. Dengan adanya ABS ini, mobil kita akan lebih aman pada saat pengereman mendadak. Ya, tidak akan mengalami slip. Terus juga kita diberikan immobilizer. Immobilizer ini adalah fungsi dari ini juga fitur keselamatan, dan hanya immobilizer ini hanya ada di varian 1300R dan juga 1500R. Untuk tipe X, tipe M belum ada ya. Dan juga ada extend lighting. Extend lighting ini adalah pada saat kita keluar mobil, ya kan, di sini ada berapa detik ya kan, saat kita keluar mobil ini otomatis menyalakan lampu, dan pada saat orangnya sudah pergi otomatis lampunya mati dengan sendirinya, seperti itu. Jadi mungkin ini fitur keamanan dan safety yang bisa kita dapat informasikan buat Anda semua, yang mungkin ini penting ya, dan menjadi informasi tambahan yang ingin membeli mobil all new Xenia tahun 2022. Nah, untuk fitur lain kita akan bahas di bagian interior ya. Kita akan bahas di bagian eksterior dulu, di bagian belakang sebelum masuk ke interior. Nah, di bagian belakang terdapat sabik antena, ya, ada sabik antena. Yang saya suka dari sini adalah model bagian belakang ya, spoiler belakang yang menyatu dengan bodi sehingga terlihat kokoh dan juga dinamis dan sporty. Dan juga ada tambahan garis hitam di sini ya, yang tembus ke belakang. Jadi seakan-akan mobil ini jadi kayak ngambang antara rooftop sama bagian bodi ya. Cuman yang saya sarankan ini yang bagian silver, bagian pintu ini mendingan di spotlight hitam aja full. Jadi kelihatan kayak yang 1500 atau yang tipe R ya. Jadi biar kelihatan ngambang antara bagian atas sama bagian bawah. Nah, untuk pengisian BBM posisinya ada di sebelah kiri di sini. Dan kita lihat dari senternya biar sahabat Emul semua lebih jelas. Nah, untuk mobil ini memang sudah disematkan tambahan CPF1 window film ya, dan ada wiper di bagian tengah belakang, logo Daihatsu tengah, dan di tipe X ini dia sudah dilengkapi oleh dual VVT-i dengan tipe X. Sudah dilengkapi juga sensor parkir belakang, dan juga belum terdapat kamera parkir ya. Untuk cutter muffler posisi di sebelah kanan. Nah, ada tambahan Protera Protection, dan kita lihat di belakang untuk lampunya memang sudah full LED. Ya, lampunya saya suka, dia menyamping, layoutnya seperti ini. Nah,
Untuk bagian bannya kita coba lihat bagian bawah. Dan sekarang lihat bagian ground. Nah, untuk bannya dia menggunakan pelek baja ya. Jadi belum alloy wheel untuk peleknya. Dan ini adalah layout dari bawahnya. Selanjutnya kita lihat di bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang bisa dilihat kita udah berikan tambahan kargonet, dan di sini untuk membuka spare tire. Jadi spare tire ini buat buka ban. Selanjutnya kita lihat yang saya suka di sini ada tambahan di bagian sini. Nah, ya untuk penyimpanan barang-barang, dan di sini bisa dilihat untuk dongkrak juga. Ya ada penyimpanan juga lah di sini, laci kecil. Dan bisa dilihat untuk headrestnya sudah 6, di baris ketiga 2, ke baris kedua 2, di baris pertama juga 2. Untuk hand grip kita ada 2 di sebelah kiri dan juga ada 1 di bagian kanan. Ya. Dan yang paling saya suka dari mobil All New Xenia, kalau kita lihat interior dari baris ketiga dari belakang adalah kelihatan di sini AC ya. AC-nya di situ kok lebih flat dibanding yang generasi lama. Jadi kelihatannya jadi pandangan lebih luas ke depannya seperti itu. Dan di sini untuk bagian fitur safety kita sediakan di bagian kiri, kita ada seat belt ada 3. Ya, ada 3, dan juga di sebelah kanan juga terdapat seat belt ada 3 ya. Ada sun visor depan bagian driver dan passenger, dan ada lampu penerang juga. Nah, coba kita lihat intip di baris ketiga ada apa sih. Nah, ternyata di baris ketiga di sini terdapat ada armrest sekaligus cup holder juga buat penyimpanan, tapi belum terdapat buat casan ya. Nah, di sini coba kita lihat yang sebelah kiri juga sama, terdapat cup holder juga untuk penyimpanan minuman ya, dan juga ada laci kecil atas buat penyimpannya kecil-kecil lah, barang-barang mungkin permen atau mungkin uang ya, receh-receh gitu. Nah, selanjutnya kita lihat untuk bagian baris kedua. Untuk baris kedua kita lihat mobilnya layoutnya seperti ini. Terdapat fitur keamanan seat lock juga di bagian baris kedua. Untuk pintunya di sini menggunakan sewarna body atau bukan warna hitam ya. Warnanya hitam, dan di sini ada armrest untuk pengaturan kaca, ada cup holder di bagian bawah juga terdapat cup holder bagian bawah, ada audio juga. Layoutnya seperti ini untuk baris kedua. Dan yang paling saya suka dari mobil All New Xenia adalah bisa dibuat fitur baru, yaitu sofa mode. Jadi ini di baris kedua ini tinggal nanti dikedepankan, habis itu langsung dilipat, headrestnya diambil sehingga nanti kita bisa selonjoran. Dan di baris ketiga di sini bisa dibuat senderan. Nah, ini yang saya suka dari mobil All New Xenia baru ya kan tahun 2022. Nah, untuk bahannya sama-sama menggunakan fabrik warna hitam, belum ada tambahan aksen warna merah seperti halnya mungkin tipe tertinggi. Dan di sini juga belum terdapat buat casan ya, jadi masih polosan. Nah, untuk layout dari dashboardnya seperti ini. Kalau kita lihat dari baris kedua, kita lihat untuk dashboard dari interior mobil All New Xenia. Nah, ini layoutnya untuk tipe X ya, di depan juga pintunya senada, di sini warna hitam, dan ada armrest juga. Di sini ada tempat penyimpanan cup holder di bagian bawah, ada audio. Untuk bagian di sini adalah buat untuk ngatur kaca, belum terdapat buat ini ya, retract ya. Jadi belum retract ini, jadi masih manual penggunaannya. Dan ini adalah layout dari interior dan juga dashboard dari All New Xenia. Yang saya suka dari Xenia ini di bagian driver dan juga passenger depan, ini bagian samping terdapat seperti ini teman-teman ya. Jadi enak banget ini kalau perjalanan jauh, jadi tidak goyang kanan kiri. Dan memang di bagian sini ada panel bagian bawah, ada tambahan buat untuk BBM ya.
selanjutnya kita akan membahas dari kelebihan dari All New Xenia baru ini. Nah, yang mana untuk model baru di sini kita ada ya dilengkapi kelebihannya, ada 4,2 inci TFT MID modern ya. Cuman ini TFT di sini yang modern hanya dipautkan di 1,3 R dan juga 1,5 R. Khusus untuk yang tipe X belum ada ya. Dan juga di sini ada namanya konektor charging dan juga provider ya. Nanti kita coba lihat apa aja sih mungkin yang bisa kita lihat. Nah, di sini ada tempat penyimpanan untuk minuman juga, AC. Nah, ini adalah fitur untuk apa namanya? Untuk kunci ya. Nah, kita coba lihat ke dalam. Untuk driver memang belum ada seat adjuster ya. Jadi hanya bisa buat maju mundur tapi belum bisa naikin. MID-nya kebetulan di sini sudah diberikan Odo 3 BSP dan modelnya analog ya. Di sini untuk bagian kilometer ya kan RPM. Terus untuk bagian setirnya di sini menggunakan palang 3 masih polosan, belum terdapat apa-apa. Saya mengingatkan mobil ini jadi kayak mobil Innova ya. Jadi kayak apa namanya setirnya. Nah, ini warna hitam semua. Jadi bagi Anda yang mungkin hobi warna hitam ini cocok banget, recommended tipe X. Dan di sini ada untuk sudah apa namanya? Android ya. Bisa dilihat Androidnya. Nah, ini ada tambahan lampu hazard AC. Untuk AC-nya udah digital, di bagian bawah untuk penyimpanan. Penyimpanan di sini buat untuk kartu tol yang bulatan ini sebenarnya buat start top engine ya untuk tipe tertinggi, dan di sini buat 2,1 ampere buat ngecas. Ya, ada di sini dengan 5 percepatan gigi mundur. Untuk konsol box bagian samping ya, di sini kelihatan lebih bagus. Ya, warna hitam. Ya, tapi mungkin bedanya yang 1,5 di sini ada tambahan warna chrome dan juga aksen warna merah. Nah, di bagian passenger terdapat X-ray, di bagian luar ada fitur safety juga airbag di bagian passenger dan juga di setir bagian driver. Di sini ada laci juga bagian bawah. Itu juga ada laci untuk penyimpanan minuman, cup holder bisa buka tutup. Selanjutnya untuk sun visornya layoutnya seperti ini, masih polosan, belum terdapat apa-apa. Di sini ada kaca lampu baca. Sun visor di bagian driver juga polosan seperti ini. Ada spion belakang. Nah, ini. Nah, terus kita lihat lagi di bagian tengah. Di sini ada handrem. Ya, ada handrem dan juga ada buat ngecasan. Saya suka banget kalau casannya di sini nih. Jadi biar supaya kabelnya kalau teman-teman jalan nih enak ya. Ya, jadi panjang. Terutama orang yang mau ngecas ke baris kedua ya. Dibanding yang biasa-biasanya yang harus ngecas ke bagian dashboard depan. Dan di sini juga terdapat armrest sekaligus dibuat konsol box juga nih. Nah, teman-teman, jadi kalau barang-barangnya biar lebih rapi lah. Nah, ini juga ada konsol box kecil di bagian bawah. Ya, di sini juga ada konsol box juga banyak banget. Konsol boxnya buat penyimpanan kecil-kecil. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat buat Anda semua yang ingin membeli mobil baru. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Saya sudah bahas semua mulai dari fitur keamanan, fitur safety, ya kan, juga ada fitur kenyamanan mobil ini apa yang baru, ya kan. Saya sudah jelaskan semua. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai video ini. Apabila ada informasi tambahan yang mungkin saya buat yang bermanfaat, jangan lupa untuk komen. Kami siap membantu Anda memberikan konten sesuai kebutuhan Anda. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya.